Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bintang Ksatria Ardi Wijaksana dari kelas 11 MIPA 2 absen 8. Dalam video kali ini saya akan menyampaikan tentang tugas sejarah yang memerintahkan untuk menceritakan cerita singkat perlawanan Kerajaan Banten terhadap VOC. Mari kita lihat bersama-sama ya, silakan disimak. Yang pertama adalah tentang perlawanan Banten. Latar belakang perang ini adalah di awalnya Banten memiliki posisi uang yang strategis sebagai bandar perdagangan internasional. Oleh karena itu, sejak semula Belanda ingin menguasai Banten, tetapi tidak pernah berhasil. Akhirnya nih, VOC membangun bandar di Batavia pada tahun 1619. Terjadi persaingan antara Banten dan Batavia memperebutkan posisi sebagai bandar perdagangan internasional. Nah, berikutnya nih, Sultan Ageng Tirtayasa versus VOC. Pada tahun 1651, Sultan Ageng Tirtayasa naik tahta di Kesultanan Banten. Ia berusaha memulihkan posisi Banten sebagai bandar perdagangan internasional dan sekaligus menandingi perkembangan di Batavia dengan cara mengundang para pedagang Eropa, mengembangkan hubungan dagang dengan negara-negara Asia. Perkembangan di Banten ternyata sangat tidak disenangi oleh VOC. Oleh karena itu nih, VOC sering melakukan blokade, yaitu Jungjung Cina, dan kapal-kapal dari Maluku dilarang meneruskan perjalanan menuju Banten. Sebagai balasan, Sultan Agung juga mengirim beberapa pasukannya untuk mengganggu kapal-kapal dagang VOC dan menimbulkan gangguan di Batavia. Akibatnya nih, hubungan antara Banten dan Batavia semakin memburuk dan dari kedua belah pihak saling melakukan balasan dendam. Berikutnya nih ya kejadiannya yang dapat saya ceritakan nih. Pada tahun 1671, Sultan Ageng Tirtayasa mengangkat Sultan Haji sebagai raja pembantu yang bertanggung jawab urusan dalam negeri, dan Sultan Ageng Tirtayasa bertanggung jawab urusan luar negeri yang dibantu oleh Pangeran Arya Purbaya. Pemisahan urusan memerintahkan diketahui oleh W. Syaf. Ia kemudian menghasut Sultan Haji agar urusan pemerintahan tidak dipisah dan jangan sampai kekuasaan jatuh ke tangan Arya Purbaya. Karena hasutan VOC nih, Sultan Haji mencurigai ayah dan saudaranya. Tanpa berpikir panjang, Sultan Haji langsung membentuk persekongkolan dengan VOC untuk merubah tahta Kesultanan Banten. Ini ada juga nih beberapa perjanjian antara VOC dengan Sultan Haji, antara lain ya nih. Yang pertama, Banten harus menyerahkan Cirebon kepada VOC. Yang kedua nih ya, monopoli lada di Banten dipegang oleh VOC dan harus menyingkirkan para pedagang Persia, India, dan Cina. Yang ketiganya nih, Banten harus membayar sebesar 600.000 ringgit apabila ingkar janji. Yang keempat, pasukan Banten yang menguasai daerah pantai dan pedalaman Priangan segera ditarik kembali. Nih berikutnya nih, pada tahun 1681, VOC atas nama Sultan Haji berhasil merebut Kesultanan Banten. Kemudian Sultan Haji nih menjadi Sultan Banten yang berkedudukan di Istana Surosowan. Sultan Ageng berusaha merebut kembali Kesultanan Banten pada tahun 1682. Pasukan Sultan Ageng Tirtayasa berhasil mengepung Istana Surosowan. Sultan Haji nih terdesak dan segera meminta bantuan tentara VOC. Pasukan Sultan Ageng dapat didesak mundur
dan Sultan Ageng bersama Arya Purbaya meloloskan diri ke hutan Lebak. Tentara VOC nih terus memburunya. Barulah pada tahun 1683 nih Sultan Ageng Tirtayasa berhasil ditangkap dan dilawan di Batavia sampai meninggal pada tahun 1692. Nah, kiranya itu saja yang dapat saya sampaikan dalam cerita perlawanan Banten terhadap Belanda. Kurang lebihnya mohon dimaafkan ya. Yang salah datangnya dari saya, yang benar adalah karena kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.